Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup lebarkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Haleluya. Mesti ada yang melihat, ada kelainan lah pagi ini. Worship team, dia orang duduk lah. So, kita boleh menyembah Tuhan dengan bagaimana cara pun, tetapi hati kita mesti tetap menyembah Dia. Amin. Supaya ini kira setup baru, sudah pernah buat, Sabtu kami buat dia lagi sebagai macam mana the last Sunday of this year. Inilah hari Minggu yang terakhir untuk tahun ini, betul kan, Pastor? Ya, so kami ingin kira tutup dah sebegini rupa supaya ada kelainan dan ada selesa sikit. Dia tak terlalu formal, tapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya minta kita semua bangkit berdiri. So, sebelum kita bermula, mari kita serahkan pagi ini dalam tangan Tuhan. Kita serahkan setiap pribadi kita, setiap hati kita, apapun pergumulan dalam hidup kita yang kita lalui pada tahun ini, situasi yang kita alami tahun ini, kita serahkan kepada tangan Tuhan, sebab Tuhan yang telah memimpin kita selama 1 tahun ini sehingga ke hari ini. Mari kita serahkan semua dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa, dan nanti saya akan pimpin kita dalam doa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan Bapa kami di syurga, Tuhan Bapa kami yang bertakhta di dalam hidup kami, di dalam apa situasi dalam hidup kami, Engkau yang bertakhta Tuhan. Tuhan, pada pagi ini kami ingin datang kepadamu dengan rendah hati ya Bapa. Kami ingin serahkan setiap pribadi kami ya Yesus, setiap pergumulan kami ya Bapa, apapun yang kami alami dalam hidup kami dalam tahun ini ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, sebab Engkau Tuhan yang terus menjaga kami sehingga ke hari ini. Terima kasih Bapa, sebab Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber berkat untuk hidup kami ya Bapa. Tuhan, kami ingin serahkan pada pagi ini dalam tangan Engkau, kebaktian pada pagi ini dalam tangan Engkau ya Bapa. Tuhan, biar Engkau terus berbicara, biar Engkau terus bekerja pada saat ini. Engkau bekerja dalam hidup kami, dalam hati kami. Engkau berbicara ya Bapa dalam telinga kami. Tuhan, saya berdoa biar setiap telinga kami, hati kami terbuka pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, biar Engkau bekerja pada saat ini. Roh Kudus, biar kami welcome Engkau ke dalam tempat ini, biar Engkau terus bergerak bebas di tempat ini. Engkau menjamah setiap hati,
Begitu juga bagi jemaat yang masih dalam perjalanan ke tempat ini, Tuhan, biar Kau pimpin mereka, biar mereka sampai ke tempat ini dengan selamat, biar kami dapat bersama memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Semua katakan amin, amin. Oke. So sebelum kita mula, kita lihat. Mau jangan semua kacau kamu orang nih. Semua hujung sana, semua hujung sini. Tengah-tengah nih kosong. Oke, tapi itu tak mengapa. Oke, itu saya hanya gurauan saja. Jadi ada satu benda saya ingin lakukan, sebab kita tadi kan penjarakan sosial. Okay? Saya mau suruh kamu orang high five pun tidak dapat. Oke, ini yang diajar oleh Brother Sam, kan? Brother Sam yang di belakang tu, dia ajar macam mana mau bagi high five penjarakan sosial. Macam ni saja. Pergi orang kiri kanan kamu buat macam ni. High five. High five. Itu saja. Oke, coba buat contoh. High five. High five. Okay. Alright. Sebab janji ada bunyi itu saja apa? Ini. Baru ada meriah sedikit. Haleluya. Haleluya. Sudah sedia untuk memuji dan memuliakan Tuhan? Sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan? Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan semua. Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Semua katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu. Firman-Mu Tuhan, minta bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, yes, tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman
Sebab Engkau besar ya Bapa, sebab Engkau besar dalam hidup kami. Kami ingin memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Sebab tiada yang seperti-Mu, tiada seperti-Mu dalam hidup kami. Tiada siapa yang dapat mengganti Engkau dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa
perkasa perbuatanmu. Sekali lagi ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Benar Tuhan, Engkau adalah Bapa kami yang sangat baik. Engkau adalah Allah yang perkasa di dalam hidup kami. Oleh karena kebaikan dan keajaiban-Mu di dalam hidup ini, maka itulah kami ada di mana kami ada di tempat ini pada pagi hari ini. Pasti di dalam kami hidup dan melewati tahun 2020 ini, kami diperhadapkan dengan bermacam rintangan, cebaran dan kesulitan dan masalah hidup. Namun kami ada pada pagi hari ini. Itu adalah pertanda nyata, bukti nyata Engkau adalah Bapa kami yang sangat baik, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang luar biasa, Allah yang perkasa. Sehingga Engkau telah memampukan kami, memberikan kami kekuatan, kemenangan untuk melalui segalanya, sehingga kami menjadi umat-Mu yang Engkau kasihi. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur Allah karena Engkau telah memimpin kami dalam hidup kami sampai hari ini. Tuhan, kami bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami, baik secara fisik maupun secara rohani. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang telah memberkati kami. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk uang persembahan yang telah dipersembahkan oleh umat-umat-Mu ya Tuhan. Dari berkat yang Tuhan telah berikan kepada mereka, apapun bentuk persembahan yang telah mereka persembahkan kepada Engkau pada pagi hari ini, sama ada ianya persepuluhan mereka, persembahan khusus, persembahan pengucapan syukur mereka, Tuhan Engkau berkati sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau terus melimpahi mereka dengan berkat-berkat-Mu yang terbaik, berkat-berkat-Mu yang besar di hari yang akan datang ini, di tahun yang akan datang ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang tersempat hadir pada pagi hari ini ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, kami tahu Engkau Allah yang maha hadir, ada bersama dengan mereka, di mana Engkau ada bersama dengan kami dalam rumah-Mu pada pagi hari ini. Berkat damai sejahtera dan sukacita Tuhan akan mereka nikmati dan alami pada saat ini. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan mereka, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan mereka, yang punya beban masalah pergumulan hidup Tuhan, Engkau adalah jawaban yang pasti bagi mereka. Bahkan mereka yang sedang menjalankan tugas mereka dimanapun mereka berada, penyertaan Tuhan Allah yang maha hadir itu akan melindungi dan memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya Tuhan, Engkau akan terus berbicara kepada kami pada pagi hari ini lewat pimpinan Roh Kudus-Mu, melalui pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa atas semua ini. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan dengan tepukan tangan. Haleluya. Terima kasih jemaat Tuhan, persilakan duduk. Baik, terima kasih Madam tim yang telah membawa kita dan memimpin kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Salam di dalam kasih Kristus dan selamat bertemu saya ucapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat Hari Natal dan selamat menyambut tahun baru 2020 yang tak lama lagi, hanya 3 atau 4 hari yang akan datang ini. Dan kita sangat-sangat bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan bagi setiap pribadi kita, sehingga adanya kita dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Satu bukti nyata, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha kasih. Amin. Haleluya. Ya, kita mengalu-alukan kedatangan kita semua, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Jika ada saudara atau saudari yang pertama kali mengikuti kebaktian atau persekutuan di tempat ini pada pagi hari ini, silakan angkat tangan. Ada?
Ya, ada satu saudara kita di belakang sana. Beri tepukan tangan, tanda sambutan kita sebagai keluarga dalam Tuhan. Ya, saya bagi pihak jemaat dan pemimpin gereja menyambut Anda dengan penuh sukacita. Tuhan berkati Anda atau saudara ada pada pagi hari ini bukan secara kebetulan. Kita percaya Tuhan punya maksud dan yang terbaik bagi setiap pribadi kita. Bapak Ibu saudara-saudara, pada pagi hari ini ingin saya membawa kita melihat firman Tuhan yang telah saya ambil daripada Kitab Bilangan pasal yang ke-14. Kita akan melihat daripada atau belajar daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-38. Ya, hari ini pun saya tidak sediakan slide, namun kita percaya dengan kita mendengar dan fokus kepada pemberitaan firman Tuhan ini, kita akan terus diberkati ya. Kita sudah biasa-biasa tengok di hadapan ada yang ayat dan tulisan yang ada, kita akan terus melihatnya. Namun demikian saya akan membawa kita melihat daripada Kitab Bilangan pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-38. Dan saya tidak akan membacakannya dari ayat 1 sampai 38 oleh karena kekangan masa atau padaan, namun kita akan melihat beberapa perkara yang akan saya sentuh daripada bahagian ini yang akan menjadi satu pelajaran dan peringatan bagi semua kita pada pagi hari ini. Baik, saya akan hanya membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 dulu, di mana firman Tuhan berkata, Bilangan 14 berkata, sepanjang malam orang Israel menangis kerana cemas. Mereka bersungut kepada Musa dan Harun serta berkata, lebih baik kami mati di Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan hendak membawa kami ke tanah itu? Kami akan mati dalam peperangan dan anak istri kami akan ditawan. Tidakkah lebih baik kami balik ke Mesir? Oleh itu mereka bercakap kepada satu sama lain, marilah kita pilih seorang pemimpin lalu balik ke Mesir. 5. Kemudian Musa dan Harun bersujud di hadapan semua orang itu. Yosua anak Nun dan Kaleb bin Yefune, dua orang antara pengintai itu, mengoyakkan pakaian mereka sebagai tanda bersedih. Mereka berkata kepada umat itu, tanah yang kami jelajahi itu sangat baik. Jika Tuhan berkenan kepada kita, Dia akan membawa kita ke sana dan memberi kita tanah yang kaya dan subur itu. Jangan berontak terhadap Tuhan dan janganlah takut kepada penduduk tanah itu. Kita akan mengalahkan mereka dengan mudah. Tuhan menyertai kita dan Dia sudah mengalahkan pelindung mereka. Oleh itu jangan takut. Segenap umat Israel mengecam untuk merejam Yosua dan Kaleb sampai mati. Tetapi tiba-tiba umat itu nampak cahaya hadirat Tuhan muncul di atas kemah itu. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari, pada pagi hari ini saya ingin membawa kita melihat bahagian firman Tuhan ini dengan satu tema yang berkata, iman di dalam memasuki tanah perjanjian. Iman di dalam memasuki tanah perjanjian. Kita tahu bahwa kalimat iman itu adalah pegangan orang yang percaya yang menjadi kekuatannya untuk mempercayai sesuatu atau meyakini sesuatu namun pun tak kelihatan. Itu namanya iman. Dan kita memiliki satu iman yang kuat dan kokoh, namun pun kita tidak melihat Yesus itu dengan mata kepala kita atau dapat menyentuh Dia atau berbicara kepada Dia langsung seperti saya berbicara kepada Anda. Tetapi kita memiliki satu keyakinan yang pasti. Kita memiliki satu pribadi namanya Yesus Sang Juru Selamat kita yang memimpin dan membawa kita masuk ke surga. Itu adalah kepercayaan kita.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam bahagian yang telah kita baca tadi, khususnya dalam ayat yang ke-8, pada saat orang Israel itu berontak terhadap keadaan yang sudah ada, setelah mereka mendengar laporan yang telah dibawakan oleh ke-12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk melihat keadaan tanah perjanjian itu, tanah Kanaan itu. Mereka yang telah datang atau yang telah mengintai tempat itu selama 40 hari itu balik dan memberi laporan kepada Musa. 10 daripada mereka itu memberikan kalimat atau laporan yang sangat-sangat menakutkan mereka. Dengan mengatakan orang yang ada di tanah Kanaan itu adalah orang yang besar-besar. Sehingga kita ini sepertinya belalang dan mereka anggap kita ini adalah belalang. Tempat itu susah. Kita tidak dapat mengalahkan mereka. Mereka itu adalah orang yang gagah perkasa. Apakah daya kita ini dapat mengalahkan mereka dan sebagainya. Waktu mereka mendengar laporan ini adalah keluhan mereka. Seperti yang telah kita baca tadi. Sepanjang malam itu setelah mereka mendengar laporan itu, mereka cemas, mereka takut, sehingga mereka bersungut kepada Musa dan Harun. Apakah gunanya kau membawakan kami datang ke sini? Lebih baik kami, kata mereka, mati di Mesir atau di padang gurun. Karena tempat di mana mereka mendengar laporan itu sudah dekat dengan tanah perjanjian Tuhan itu, tanah Kanaan itu, sebabnya Musa mengutuskan pengintai itu. Sehingga mereka katakan, baik kita memilihkan seorang pemimpin baru. Bawakan kita balik kepada tanah Mesir. Inilah pikiran mereka. Karena ketakutan mereka. Karena mendengar laporan itu. Mereka mau balik ke tempat mereka diperhambakan sekali lagi. Di tanah Mesir. Namun demikian, Yosua dan Kaleb, 2 daripada ke-12 orang itu bangkit pada saat itu. Setelah mereka mendengarkan peristiwa itu dan melihat respon dan reaksi orang Israel atas laporan itu, Musa dan Harun berlutut kepada Tuhan, berdoa minta petunjuk dan penyataan Tuhan. Dan dengan tindakan Yosua dan Harun mengoyakkan baju mereka, tanda betapa mereka meyakini dan mengimani apa yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Dalam ayat yang ke-8 jelas mereka berkata, katanya di dalam ayat yang ke-7 dan 8, mereka berkata, mereka di sini menuju kepada Yosua dan Kaleb, kepada umat itu, kepada umat Israel itu, tanah yang kami jelajahi itu sangat baik. Ini yang mereka katakan, tanah yang sudah kami intai itu sangat baik. Dalam ayat yang ke-8, jika Tuhan berkenan kepada kita, Dia akan membawa kita ke sana dan memberi kita tanah yang kaya dan subur itu. Haleluya. Satu ungkapan kata daripada seorang yang mempunyai keyakinan yang pasti, iman di dalam Tuhan dengan berkata, jika Tuhan berkenan. Yosua dan Kaleb mengangkatkan mata mereka melihat Tuhan. Namun pun keadaan di sekitar dan keadaan di tanah Kanaan itu seperti yang dilaporkan oleh ke-10 orang itu, sesuatu yang menakutkan mereka, yang menggelisahkan mereka, membuatkan hati mereka cemas. Namun mereka katakan, jika Tuhan berkenan kepada kita, Dia akan membawa kita ke sana dan memberikan tanah yang kaya dan subur itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam kita mempersiapkan diri kita untuk melangkah meninggalkan tahun 2020 ini dan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kita perlu memiliki satu keyakinan yang pasti. Mungkin kita mendengar kata atau kita sendiri membuatkan analisa. Oh, tahun 2021 itu bukan lagi satu tahun yang baik-baik. Oh, tahun 2021 itu pasti lebih jahat lagi, lebih teruk lagi. Oh, tahun 2021 ini begini dan begini. Sehingga kita menjadi satu memikirkan tahun 21 itu tahun yang tidak baik. Tahun yang tidak memberikan sukacita.
tahun yang tidak memberikan kita damai sejahtera sehingga kita cemas dan berpikir apakah akan terjadi kepada diri saya ini. Namun demikian, telah saya mengangkatkan tema ini, iman di dalam memasuki tanah perjanjian. Oleh karena kebanyakan orang Israel itu tidak berpegang teguh kepada janji Tuhan itu, sehingga berulang kali mereka melanggar perintah Tuhan dalam perjalanan mereka dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian itu. Sehingga generasi yang pertama yang telah keluar dari tanah Mesir itu tak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Bahkan Musa sendiri, hanya Kaleb dan Yosua saja yang diizinkan oleh Tuhan menginjak dan menikmati berkat yang telah dijanjikan oleh Tuhan itu di tanah Kanaan. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam kita melihat setelah terkumpul semua berita itu menjadikan hal atau berita yang menakutkan orang Israel itu. Sehingga mereka berkata, apakah sebabnya lebih baik kami mati di Mesir, lebih baik kami mati di padang gurun, karena mereka takut berhadapan dengan orang-orang yang ada di Kanaan. Takut berhadapan berperang dengan mereka karena laporan yang mereka terima daripada 10 orang itu. Namun demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sangat bersyukur karena 2 daripada 12 orang itu membangkitkan semangat roh orang Israel itu untuk memasuki tanah Kanaan itu. Dan inilah yang harus saya sampaikan kepada kita. Mengapakah kedua orang ini menjadi orang yang telah dibenarkan dan diizinkan oleh Allah untuk menginjakkan kaki mereka di tanah perjanjian itu? Karena mereka memiliki satu keyakinan yang pasti dengan ungkapan kata mereka tadi itu. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Terjemahan bahasa Indonesia. Bapak Ibu, biarlah kita menjadi orang Kristen yang memiliki iman seperti iman yang dimiliki oleh Yosua dan Kaleb ini. Kalau Tuhan mengizinkan kita untuk menghadapi sesuatu perkara, kita pasti percaya Tuhan mengenal pribadi kita, mengetahui kekuatan kita, kemampuan kita, dan Dia akan terus memberikan berkat kita untuk kita nikmati. Karena itu Bapak Ibu, jangan khawatir, jangan takut. Apapun berita-berita yang kita dengar dan keadaan-keadaan situasi yang ada, ketahuilah Allah yang kita percaya itu adalah Allah Immanuel, Allah yang berserta kita. Inilah berita yang harus kita pegang. Mengapakah Yosua dan Kaleb memiliki satu iman yang kokoh dan teguh untuk menginjakkan atau melangkah menduduki tanah Kanaan? Di dalam ayat yang ke-24, pasal yang ke-14 ini, kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Berbicara tentang mereka yang mempunyai iman dan kepastian Tuhan akan memimpin mereka dan menyatakan kehendak mereka saat mereka menakluki tanah Kanaan itu. Sehingga berkata dalam ayat 24 ini saya baca. Tetapi sikap Kaleb, hambaku itu lain. Dia tetap setia kepadaku. Oleh itu, aku akan membawa dia ke tanah yang dijelajahinya. Keturunannya akan memiliki tanah. Kalau kita lihat di dalam bahagian ini, ia berbicara tentang sesuatu perkara yang lain yang dimiliki oleh pribadi Kaleb itu, yang memampukan dia untuk berkata tentang kebaikan dan kemakmuran tanah Kanaan itu. Kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, King James Version, ada satu kalimat yang kita perlu perhatikan di sini. Dengan berkata tentang pribadi Kaleb ini. He had another spirit. Dia memiliki roh yang berbeda. Di sini dia berbicara tentang keadaan.
Dalam terjemahan bahasa yang lainnya atau bahasa Basibonionya, jiwa. Merujuk kepada roh yang ada di dalam Kaleb, yang memampukan dia memiliki iman yang kuat dan percaya Tuhan, itulah yang menyertai dia. Mereka masuk atau menduduki tanah Kanaan ini. Berarti perkara yang pertama yang dimiliki seseorang yang mempunyai iman yang kokoh di dalam Tuhan, dia harus memiliki roh Tuhan. Hidupnya, pikirannya, hatinya, jiwanya harus dikuasai oleh roh Tuhan. Dan itulah sebabnya di dalam terjemahan bahasa Inggris tadi mengatakan bahwa dia memiliki roh yang lain. Roh yang ada di dalam kehidupan orang Israel waktu mereka mendengar laporan berita tentang keadaan orang yang ada di tanah perjanjian itu adalah roh ketakutan, roh kecut, roh yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau seseorang itu benar-benar memiliki roh Tuhan itu di dalam hidupnya, hidupnya dikuasai oleh roh Tuhan atau Roh Kudus itu, maka ia memiliki satu kekuatan yang baru, keberanian yang luar biasa apapun keadaan. Satu peristiwa yang telah saya lihat dalam tahun ini, di mana seorang bapak diancam, diugut oleh seseorang melalui orang jahat, gangster, di Miri ini. Di dalam perjalanan saya satu ketika balik dari Lawas, dia menelpon saya, "Pastor, doakan saya. Sekarang saya di dalam ancaman. Tidak tahu apa akan terjadi." Saya pun terkejut. Kalau berbicara tentang orang jahat ini, saya terus tidak tahu. Karena saya bukan orang yang kuat. Tetapi dia kata, "Doakan saya." "Apa masalahnya, Pak?" Lalu dia cerita dengan singkat, saya katakan, "Ada orang mengugut saya dengan mengembalikan sebidang tanah yang dia beli dari saya, dengan meminta bayaran balik 100.000 ringgit cash. Dalam tempo beberapa hari ini dia menggunakan orang jahat, datang ke rumahnya, menelpon dia. Tak apa, kita doakan." Dalam beberapa hari itu dia mengeluarkan uangnya 100.000 cash, diberikan kepada mereka itu. Tapi waktu saya lihat bapak ini, saya jumpa, waktu saya jumpa sampai di Miri, dia telepon saya lagi, "Pastor, aku datang di rumah dengan keadaan yang takut itu juga. Roh saya tidak dikuasai oleh Tuhan." Roh takut itu karena pikirkan gangster tuh. Saya lihat dia, kata dia, "Pastor, saya tidak peduli dengan uang saya. Apapun mereka mau, saya bagi." Karena dalam cerita itu mereka minta sebanyak 400.000. Dan saya doakan saja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam keadaan seperti itu dia katakan, "Apapun yang mereka katakan, saya tetap percaya, Pastor. Dengan doa kamu sebagai hamba Tuhan, Tuhan tak membiarkan saya sendiri. Saya mempunyai kekuatan karena apapun harta benda di dalam dunia ini dia tidak bersifat kekal. Sekalipun saya mati, saya tahu Tuhan menjadi juru selamat saya." Waktu saya mendengar itu menjadikan keyakinan bagi saya, terus mendorongkan dia. "Oke, Pak, jangan takut, serahkan kepada Tuhan." Akhirnya sekarang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Bapak ini tetap bersukacita, bergembira kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan karena Tuhan bertindak bagi pihak dia. Kemarin dia jemput keluarga kami celebrate Christmas. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dia memiliki roh Tuhan di dalam kehidupannya, walau apapun keadaannya saat besar dihadapi. Seperti orang Israel ini Bapak, Ibu, mendengar laporan itu mereka kecut, mereka takut, mereka cemas sehingga mau balik kepada tempat mereka diperhambakan ke tanah Mesir. Mengatakan, "Mengapa kami tidak mati di Mesir? Mengapa kami tidak mati di padang gurun?" Bapak, Ibu, jika roh Tuhan menguasai hati pikiran jiwa kita, maka roh yang lain itu akan lenyap. Tetapi sewaktu roh Tuhan itu digantikan oleh kita dengan roh-roh yang lain itu, itulah adanya kita. Tubuh kita ini adalah tubuh yang sempurna, yang diciptakan oleh Allah dengan sempurnanya. Tetapi saat roh yang jahat itu, roh yang lain itu masuk ke dalam dosa, di dalam pribadi manusia yang pertama itu Adam dan Hawa, itu sebabnya mereka jatuh ke dalam dosa.
Roh ingin menikmati buah yang telah dilarangkan oleh Tuhan itu. Roh yang mendengarkan bisikan atau kata iblis melalui si ular itu, sehingga mereka meninggalkan perintah Tuhan itu. Dan inilah hal yang sangat berbahaya. Di dalam kita memasuki tahun 2021 ini, apapun keadaan-keadaan yang ada, jangan cemas, jangan takut, jangan risau. Milikilah iman yang teguh dalam Tuhan. Jika Tuhan membenarkan kita untuk memasuki tahun itu, kita percaya Tuhan kita itu adalah tetap sama. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau Dia sudah memimpin kita dalam tahun 2020 ini, Tuhan itu juga yang akan memimpinkan kita. Biarlah kita meyakinkan, percaya Tuhan itu adalah di pihak kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini menjadi peringatan bagi saya dan semua kita. Saya tidak mengetahui perasaan dan pikiranmu saat ini. Dengan melihat keadaan dan peristiwa yang ada di sekitar kita, dengan memberanikan diri kita untuk memasuki tahun 2021 ini. Tetapi ketahuilah, Yosua dan Kaleb memiliki roh yang berbeda, yang lain daripada ke-10 pengintai itu. Roh itu adalah roh Tuhan. Roh itu adalah Roh Kudus yang memberikan keberanian kepada mereka dan yakin Tuhan yang telah berjanji itu akan menggenapi janjinya kepada mereka. Demikian juga saya dan Anda. Tuhan telah memberikan rohnya bagi saya dan Anda sebagai orang yang percaya, yang memampukan kita untuk melihat keajaiban Tuhan yang akan terjadi di dalam tahun 2021 itu. Tuhan sedang mengadakan perbedaan antara orang yang beribadah dengan setia, dengan orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Masukilah tahun 2021 ini. Hidup saudara harus diserahkan kepada Roh Kudus. Apapun yang saudara lakukan adalah Roh Kudus yang memimpin dan menyertai kita. Itulah sebabnya, marilah kita sama-sama beritakan berita yang membangkitkan semangat. Seperti Kaleb dan Yosua. Tanah itu baik, tanah itu subur, tanah itu penuh madu dan susu, kata mereka. Marilah kita maju ke hadapan. Dan inilah berita yang saya ingin kongsikan. Sebagai orang yang percaya, melangkahlah dengan iman. Masuki tahun 2021 ini. Tuhan tetap menyertai kita. Yang kedua, mengapa Yosua dan Kaleb memberikan laporan yang berbeda daripada ke-10 pengintai yang lain itu? Di dalam ayat yang ke-30, pasal yang ke-13 itu, setelah mereka diminta untuk memberi penjelasan laporan tentang perkara yang mereka lihat ini, Kaleb berkata, Kaleb menenangkan hati orang yang bersungut terhadap Musa dan berkata, kita harus melancarkan serangan dan merebut tanah itu sekarang juga. Kita cukup kuat untuk menaklukkannya. Ini adalah kata Kaleb. Setelah mereka memberikan laporan atau maklumat tentang hal yang terjadi di tanah Kanaan itu, orang Israel mau tarik diri, mau melarikan diri mereka. Tetapi apa yang dikatakan oleh Kaleb, kita harus melancarkan serangan dan merebut tanah itu sekarang juga. Kita cukup kuat untuk menaklukkannya. Saya katakan di sini, Kaleb memiliki iman di dalam memasuki tanah Kanaan. Oleh karena dia memiliki roh pemenang. Karena dia tahu kekuatannya bukan kekuatan fisik, tetapi dia tetap melihat mereka itu adalah umat yang telah dipilih oleh Allah, umat Israel itu.
Pasti Tuhan berperang bagi mereka, di mana peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi menjadi satu peringatan bagi mereka. Sebenarnya Allah itu adalah Allah yang perkasa. Allah itu adalah Allah yang ajaib. Namun karena mereka berubah setia, maka mereka takut. Tetapi saat itulah Kaleb memberikan semangat baru bagi mereka. Roh yang ada di dalam mereka pada saat itu adalah roh ketakutan. Sebelum berperang mereka akui mereka sudah kalah, tak mampu dan tak sanggup. Tetapi roh yang ada di dalam Kaleb itu adalah roh pemenang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita lihat, ternyata di dalam hidup mereka itu, atau Kaleb dan Yosua memiliki roh yang memberikan keyakinan. Pasti menang, pasti menang. Tuhan sedang memberikan firman-Nya kepada kita di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma itu, dengan berkata bahwa semua orang yang percaya itu lebih daripada pemenang. Haleluya. Bukan oleh karena gagah perkasanya kita, bukan oleh karena kekuatannya kita, tetapi oleh karena rohnya yang ada di dalam kita itu menjadikan kita ini pemenang. Bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa yang ada di udara. Musuh utama kita adalah iblis. Diri kita sendiri itu adalah musuh kita. Saat kita membiarkan roh-roh yang lain itu menguasai pikiran, hati, jiwa dan roh kita, maka kita akan memiliki roh ketakutan. Tetapi waktu roh Tuhan itu berkuasa, menguasai hidup kita, pikiran kita, jiwa dan roh kita, itu akan membangkitkan semangat kita sehingga roh pemenang itu akan berkuasa. Dan maka kita akan katakan, siapapun dia, apapun dia, saya akan berhadapan dengan dia. Dan itulah roh yang berkuasa dan menguasai hidup Kaleb dan Yosua. Dan itu juga roh yang menguasai hidup Daud waktu dia berhadapan dengan Goliat. Bapak, Ibu, saya tidak tahu apa yang menakutkan kita untuk melangkah ke dalam tahun 2021. Orang Israel takut masuk ke tanah Kanaan oleh karena berita yang mereka dengar. Orang yang ada di tanah Kanaan itu orang yang besar-besar badan mereka. Orang Israel itu kecil seperti belalang, bahkan dianggap seperti belalang kata mereka. Mendengar itu mereka kejut dan mereka takut. Tetapi apa yang dikatakan oleh Kaleb, kita harus melancarkan serangan dan merebutkan tanah itu sekarang juga. Kita cukup kuat untuk menaklukkannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, roh Tuhan yang ada di dalam hidup Anda, di dalam diri Anda itu, saat dia berkuasa penuh, Anda adalah pemenang. Segala masalah dan roh-roh yang di luar itu takluk kepadanya. Maka itu serahkan hidup kita pada Tuhan. Yakin Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Maka itu biarlah pagi ini kita tidak lagi dijajahi oleh roh-roh yang lain. Biarlah kita menjadi seorang Kristen yang mengalahkan segala roh-roh yang selama ini yang menguasai pikiran kita, yang membelenggukan kita, yang menimbulkan ketakutan bagi kita. Bertindaklah sekarang, di mana kata Kaleb tadi. Lancarkan serangan, kalahkan musuh kita. Dan biarlah kita memberikan hidup kita sepenuhnya untuk dikuasai oleh roh Tuhan. Yang ketiga, yang memberikan kekuatan, semangat kepada Yosua dan Kaleb untuk mendorong mereka dengan berkata, tanah itu tanah yang baik, penuh dengan kelimpahan, subur. Jangan takut. Biarlah kita melancarkan serangan sekarang untuk berperang mengalahkan mereka. Oleh karena mereka memiliki roh keberanian. Di dalam ayat yang ke-9,
pasal yang ke-14, di mana firman Tuhan berkata, janganlah berontak terhadap Tuhan, dan janganlah takut kepada penduduk tanah itu. Kita akan mengalahkan mereka dengan mudah. Tuhan menyertai kita dan Dia sudah mengalahkan pelindung mereka. Oleh itu jangan takut. Wow, satu kata-kata semangat yang membangkitkan semangat orang Israel. Karena roh yang menguasai Yosua dan Kaleb adalah roh keberanian. Bapak Ibu, keadaan dan tempat sama dengan yang dilihat ke-10 orang pengintai tadi itu. Ke-12 mereka memasuki tanah itu di tempat yang sama, melewati dan melihat keadaan yang sama. Tetapi mengapa laporan mereka berbeda? Mengapa Yosua dan Kaleb menyampaikan berita yang baik bagi mereka? Tanah itu baik, tanah itu subur, penuh berkelimpahan dengan madu dan susu. Walaupun orang-orangnya besar perkasa sepertinya apa kekasih Pak. Mereka katakan kita boleh mengalahkan mereka, kita adalah orang yang kuat. Karena mereka memiliki roh keberanian. Mereka telah mengalahkan roh ketakutan itu. Roh kecut itu. Dengan roh keberanian yang ada pada mereka. Dan roh keberanian itu timbul oleh karena mereka memiliki roh yang benar. Roh Tuhan, Roh Kudus menguasai hidup mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Yesus Kristus kasihi. Roh ketakutan membuatkan kita lemah. Roh ketakutan itu membuat kita tidak berani melangkah. Mungkin orang katakan, oh kamu ini orang yang tidak kuat. Oh kamu ini orang yang lemah. Oh kamu orang ini adalah orang yang tidak punya pendidikan. Oh kamu ini adalah orang yang tidak mencapai tahap-tahap yang diperlukan. Ya, itu membuatkan orang takut. Tidak berani. Oh kamu ini begini-beginilah. Di hadapan mata masyarakat begini tak apa-apa, tak guna. Bapak Ibu, jangan risau. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan roh keberanian bagi kita. Untuk menghadapi segala rintangan dan tentangan. Pada masa kelahiran Yesus, datanglah para pesanan melalui malaikat Tuhan kepada Maria dan Yusuf dan para gembala itu kan. Bahagian yang telah saya kongsikan itu menyatakan itu hari dalam kebaktian Krismas itu. Yusuf mempunyai rencana untuk memutuskan pertunangan karena dia takut. Dia tidak mempermalukan Maria. Oleh karena dia mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Dia takut, risau. Tapi apa dikatakan oleh Allah melalui malaikatnya? Jangan risau. Ambillah dia menjadi istrimu. Karena anak yang ada dalam kandungannya itu adalah daripada Roh Kudus. Dan ia akan melahirkan seorang laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang menyelamatkan umat manusia itu daripada dosa. Menggenapi segala yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Itu adalah pribadi Yesus. Jangan takut. Sewaktu malaikat itu menyampaikan berita tentang kelahiran Yesus Sang Juru Selamat itu pertama kepada para gembala yang ada di padang Efrata di Bethlehem. Mereka takut karena itulah pertama kali mereka melihat hal yang seperti itu. Karena mereka adalah orang yang hanya tinggal di padang. Tak pernah melihat mukjizat-mukjizat malaikat-malaikat seperti itu. Mereka takut. Dikatakan oleh malaikat, jangan takut. Kami membawakan berita sukacita kepada dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari. Hari ini bangkitkan semangat Anda untuk melangkah ke hadapan. Tinggalkan segala roh-roh yang sekian lama membelenggukan kita, yang membuatkan kita takut, yang membuatkan kita cemas. Biarlah kita melihat Tuhan. Jika Tuhan berkehendak bagi kita untuk melangkah ke dalam tahun 2021 ini, kita yakin dan percaya Tuhan akan bersama dengan kita karena Dia adalah Allah Immanuel, Allah menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari. Seorang anak sekolah minggu berkata,
kepada ibunya, "Ibu, saya lebih mengasihi kamu, lebih daripada mengasihi Yesus." Waktu ibu itu mendengar apa yang dikatakan oleh anak itu, dia terkejut. Dia melihat anaknya dengan berkata, "Anak, itu salah. Siapa yang mengajar kamu begitu?" Lalu si anak itu berkata, "Mama, aku mengasihi engkau lebih daripada Yesus." Mengapa? Karena setiap hari aku bersama dengan engkau. Setiap hari saya berbicara kepada engkau. Setiap hari apa keperluan saya minta daripada engkau. Maka itulah aku mengasihi engkau lebih daripada Yesus. Seorang anak Kristen pasti kan sekolah minggu tahu. Tapi apa yang dikatakan oleh ibunya? Katanya, "Itu tidak betul, anak. Yang seharusnya kamu menjadi seorang anak yang mengasihi Tuhan. Walaupun kamu tidak melihat dia, walaupun kamu tidak berbicara langsung kepada dia, dia adalah Tuhan yang ada dengan kita senantiasa. Kita ada seperti mana kita ada setiap waktu atau hari ini atau saat ini, itu adalah oleh karena Tuhan Yesus. Kita harus mengasihi dia." Maka itu Bapak Ibu, kita harus ketahui apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-29. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-29 berkata demikian. Yesus berkata kepadanya, "Adakah kamu percaya karena kamu sudah melihat aku? Berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat aku." Anda adalah orang yang berbahagia, yang tetap percaya dan mengimani Yesus berserta dengan kita untuk melangkah masuk ke dalam tahun 2021 ini. Namun pun kita tidak melihat dia. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, milikilah iman untuk memasuki dalam tahun yang baru ini. Biarlah kita dikuasai atau hidup kita, pikiran kita dikuasai oleh Roh Allah. Biarlah hidup kita, pikiran, jiwa dan roh kita ini dikuasai oleh roh kemenangan. Biarlah jiwa dan roh kita, hidup kita ini dikuasai oleh roh keberanian. Maka kita akan menikmati berkat-berkat yang Tuhan telah janjikan bagi kita untuk tahun 2021 ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari, meresponi firman Tuhan ini, mari kita diam sejenak. Renungkan diri kita. Umat Israel setelah mereka mendengar laporan atau penjelasan daripada ke-12 pengintai yang telah disuruh oleh Musa, 10 daripada mereka menyampaikan berita-berita yang menakutkan, yang menjadikan orang Israel cemas dan memikirkan balik ke tempat asal mereka diperhambakan. Namun Yosua dan Kaleb memiliki roh yang berbeda, yang lain daripada ke-10 orang itu, sehingga mereka memberikan laporan yang berbeda. Karena itu mereka diizinkan, dibenarkan untuk memasuki tanah Kanaan. Karena mereka memiliki iman hanya kepada Allah yang telah membawa mereka keluar daripada tanah perhambaan itu, tanah Mesir itu, menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Karena mereka memiliki roh Tuhan, memiliki roh keberanian, memiliki roh kemenangan dalam hidup mereka. Hasilnya mereka menduduki tanah perjanjian itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya tidak tahu apakah keadaanmu pada saat ini, persiapan kita atau pikiran kita untuk melangkah masuk dalam tahun 2021 ini. Namun apapun hal-hal yang merisaukan kita,
hal yang menakutkan kita, yang mencemaskan kita. Lupakan semuanya. Arahkan matamu, arahkan pandanganmu. Imanilah Allah Immanuel yang berserta dengan kita. Terpujilah namamu Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur oleh karena kesempatan yang sangat indah ini. Kami anak-Mu datang ke dalam rumah-Mu, memuji menyembah Engkau, bahkan mendengar apa yang Kau ingin kami nikmati alami dalam hidup kami melalui pemberitaan firman-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara di sini, namun hamba berdoa Engkau Roh Kudus menguasai hati pikiran jiwa dan roh kami, membimbing dan memberikan kami pengertian akan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, hamba berdoa menempatkan jemaat-Mu, meletakkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Apapun keadaan mereka pada saat ini, roh-roh yang menguasai mereka, menimbulkan mereka ketakutan, kecemasan, dan sebagainya, yang membelenggukan mereka sekian lama, yang membuat mereka tidak menikmati berkat perjanjian Tuhan itu bagi mereka. Pada pagi hari ini Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, lepaskan mereka Tuhan. Biarlah Engkau Roh Kudus menguasai pikiran jiwa dan roh mereka. Roh keberanian itu menguasai hati pikiran jiwa mereka. Roh kemenangan itu memberikan mereka kekuatan, semangat untuk melangkah terus di dalam kehidupan mereka. Tuhan kami berdoa, biarlah berkat-Mu Tuhan Engkau limpahkan dalam hidup mereka. Di dalam mereka memasuki tahun 2021 ini Tuhan, biarlah Engkau terus memimpin dan membawa mereka melihat keajaiban-Mu itu, serta menikmati apa yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Karena kami tahu Tuhan, kami adalah umat pemenang, kami adalah umat pilihan-Mu, kami adalah anak kesayangan-Mu. Berkatilah mereka Tuhan. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka akan menemukan pekerjaan yang Tuhan telah sediakan bagi mereka. Bagi mereka yang sedang menjalankan penyagaan mereka akan meningkat dan maju pada tahun 2021 ini. Tuhan, mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang menjalankan pekerjaan mereka akan terus diberkati oleh Tuhan dengan kenaikan pangkat kedudukan mereka. Bagi keluarga dan jemaat yang menjalankan kerja mereka di kebun ladang mereka, akan menghasilkan buah dan hasil yang banyak. Anak-anak kami yang bersekolah, Engkau akan memberkati mereka dengan hikmat kebijaksanaan daripada Engkau. Yang susah Tuhan, mereka akan dihiburkan. Yang sakit akan menerima kesembuhan daripada Engkau. Yang punya beban masalah pergumulan hidup, menemukan jawaban daripada Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan membawakan jemaat-Mu ini balik daripada rumah-Mu pada pagi hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera Tuhan menyertai mereka. Pimpinan dan penyertaan Tuhan bersama dengan mereka. Dan Roh Kudus akan membimbing dan menuntun mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa atas semua ini. Amin. Amin. Baik, sekian pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Dan saya beri masa untuk mendengar apa yang perlu kita perhatikan di dalam berita sidang. Pihak gereja ingin memaklumkan bahwa gereja sudah dibuka pada setiap hari Selasa hingga Jumaat pada jam 9 pagi hingga 4 petang. Pada setiap hari Selasa, mari kita masing-masing mengambil masa untuk berdoa sebagai satu gereja, mendoakan perlindungan dan keperluan satu sama lain. Kelompok sel akan terus berlanjut seperti biasa. Sila hubungi ketua kelompok sel anda untuk maklumat lanjut. Persepuluhan dan persembahan dapat dihantar terus ke gereja kepada Sis Elizabeth Balan. Persepuluhan dan persembahan juga boleh diberi melalui cek, deposit tunai, dan online transfer ke akaun gereja kita. Jangan lupa untuk maklumkan kepada bendahari gereja, Deacon Richard Pengiran, sekiranya anda telah memberi persembahan atau persepuluhan. Sumbangan berjumlah RM10 setahun bagi pelayanan pusat untuk tahun 2020 masih dibuka. Sila buat pembayaran anda di pejabat gereja BEM Pelita. Kami di BEM Pelita juga ingin mengucapkan selamat hari jadi kepada mereka yang menyambut pada bulan Disember ini. Semoga Tuhan sentiasa memberkati anda dan keluarga anda. Sekian saja berita sidang pada minggu ini.
Jangan lupa untuk subscribe kepada channel Pelita Creatives untuk berita gereja setiap minggu. Baik, terima kasih tambahan untuk pengetahuan kita pada pagi hari ini. Yang pertama berkenaan dengan cara untuk menyambut tahun baru. So, berarti tak ada pengumuman dan itu bermaksud kita tidak ada program di gereja. Berarti kita mengadakan program di keluarga kita masing-masing menyambut tahun 2021 pada malam 31 itu. Ya, tak ada program kita di gereja ya, harap maklum. Dan yang kedua, ahad hadapan kita adakan perjamuan suci atau perjamuan kudus. Dan bagi kita yang boleh mempersiapkan bahan untuk kita sendiri, sila bawa dari rumah ya. Bagi yang tak sempat jangan risau, kita masih sediakan di gereja. Sekian kebaktian kita, saya ucapkan selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan memberkati Anda. Sekian, terima kasih.